PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pertanyaannya, apakah penerapannya sudah efektif? Ada banyak hal dalam penerapan PSBB ini yang selalu menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Ada hal yang dirasakan tidak masuk akal dan membuat banyak orang terheran-heran. Oke, kita membahas hal apa sajakah itu? Seperti mengenai pembatasan atau jaga jarak dalam moda transportasi. Sesuai dengan Undang-Undang Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 1 pada poin A diatur pembatasan moda transportasi yang di dalamnya tertuang bahwa harus memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Misalnya, mobil yang berkapasitas 7 orang hanya diperbolehkan dinaiki oleh 4 orang penumpang saja. Mobil yang berkapasitas 5 orang hanya diperbolehkan 3 orang penumpang saja. Oke, saya setuju jika hal ini diterapkan pada kendaraan umum seperti travel minibus dan juga taksi online. Yang membuat saya bingung dan terheran-heran adalah, singkat cerita, ada pasangan suami istri yang menaiki mobil sedan berkapasitas 5 orang dirazia di checkpoint karena duduk bersebelahan. Si istri diminta pindah tempat duduk ke belakang. Setelah dan sebelum menaiki mobil, suami istri ini saat di rumah selalu duduk bersebelahan. Lalu, kenapa saat di mobil tidak diperbolehkan? Oke, peraturan tetap peraturan dan harus tetap ditegakkan. Tetapi, tolonglah masukkan sedikit logika atau dalil yang memperkuat maksud dari hal tersebut. Kemudian selain itu, masyarakat mulai geram dengan tidak diperbolehkannya ibadah di masjid. Oke, kembali ke awal. PSBB adalah pembatasan, bukan tidak memperbolehkan. Lalu kenapa tidak dibatasi saja jarak orang per orang saat beribadah? Pasalnya, ibadah itu bagian dari usaha kita sebagai umat manusia meminta dan berdoa agar wabah ini cepat berakhir. Apalagi saat ini mendekati sholat Idul Fitri. Hal ini berbanding terbalik di saat masjid sepi, tetapi bandara dibuka, tempat perbelanjaan dibuka, dan membeludak. Semua berkerumun sampai-sampai pembatasan itu hanya omong kosong. Oke, begini. Peraturan dibuat harusnya diterapkan, tetapi dibantu juga oleh kesadaran dan jangan lupa logika yang masuk akal. Dan itulah hal yang membuat terheran dalam kebijakan PSBB ini.